kami memang ditugaskan untuk melakukan pelaksanaan KPSA atau ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, di mana kami terus melakukan upaya-upaya dengan menggelar pasar murah maupun dengan kerjasama dengan BPID maupun dinas-dinas yang terkait, dan juga terus menambah jaringan pedagang yang ada di pasar untuk kerjasama dengan kami sebagai jaringan kami untuk pelaksanaan KPSA, sehingga harga yang di tingkat konsumen tetap stabil. Demikian. Stoknya, Pak? Ya, untuk stok sampai dengan hari ini di wilayah Jawa Tengah, di Kanwil Jawa Tengah masih 36.000 ton, jadi masih sangat cukup sampai 3 bulan ke depan. Selain beras juga ada stok minyak goreng kurang lebih 75.000 liter, kemudian ada gula pasir ini sejumlah 625 ton. Natal dan Tahun Baru untuk Natal tahun 2022, kemudian Tahun Baru 2023. Tadi kita simpulkan bahwa memang ada beberapa komoditas mengalami fluktuasi. Jadi kalau kita analisis mulai bulan November dan Desember per mingguannya itu ada yang naik di minggu pertama, kemudian di minggu kedua sudah tidak mengalami kenaikan alias terjadi penurunan. Ya, kita berkesimpulan bahwa 10 komoditas yang kita awasi terus-menerus yang biasanya mengalami kenaikan, kayak misalkan beras itu juga premium medium, kemudian minyak goreng, gula pasir. Nah, ini kita analisa terus-menerus. Kemudian kita kalau lihat di tahun 2022, kita analisis per bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan November, ini hanya 2 komoditas yang terus mengalami kenaikan, yaitu terkait dengan kedelai, kemudian terkait dengan beras premium. Jadi itu. Jadi kalau beras premium ini kan memang mungkin juga segmennya juga khusus ya, terkait dengan beras premium ini, sehingga kita tidak perlu khawatir. Karena untuk beras yang medium, pemerintah sudah menugaskan kepada Bulog untuk mengeluarkan stoknya dalam rangka KPSA. Jadi pasokan juga ketersediaan stok itu sudah dilakukan Bulog, dan ini akan dilakukan terus-menerus. Jadi yang lebih penting lagi, pada saat Nataru ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan posko. Kami melakukan gerakan pangan murah yang ada di 35 kabupaten kota. Gerakan ini merupakan gerakan moral dari pemerintah untuk peduli terkait menjaga stabilitas pangan. Tentunya gerakan pangan ini harganya harus di bawah harga pasar. Yaitu dari pantauan kami, khususnya kemarin yang ada di Temanggung itu masih ditemukan telur ya di kandang itu 30.000. Dari Dinas Ketahanan Pangan dengan fasilitasi distribusi kami membantu per kilonya itu 2.000 sehingga harga jualnya jadi 28.000. Intinya itu minus hanya beberapa, yaitu seperti bawang putih ya, itu karena konsumsi masyarakat masih banyak menggunakan bawang putih impor, lebih memilih bawang putih impor daripada bawang putih lokal ya, sehingga untuk stoknya bawang putih itu agak minus. Tapi yang lain semuanya tercukupi, termasuk beras tercukupi, telur ya, telur ayam menjelang Natal dan Tahun Baru ini juga semua tercukupi. Kemudian terkait dengan distribusi, jadi Satgas Pangan di sini bekerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait, kita menetapkan jalur distribusi yang aman bagi distribusi pangan itu sendiri. Ya, jadi apabila terjadi hambatan atau masalah dalam mobilitasnya, kami akan bersama-sama melakukan atau mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik ya untuk setiap permasalahan. Kemudian terkait komunikasi dan koordinasi, kami akan melaksanakan setiap harinya rutin sampai dengan hari besar nanti, baik Natal dan Tahun Baru 2023 dengan instansi terkait.
apabila ada dugaan-dugaan terjadinya kejahatan pangan, ya baik itu seperti penimbunan, ya pemalsuan, termasuk di sini yang kami tekankan adalah masalah berita hoax. Jadi masyarakat tenang, ya tidak ada itu kelangkaan pangan di wilayah Jawa Tengah. Ya baik itu minyak goreng semuanya tercukupi semua. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.